5 yang beranggotakan saya Mega Lestari, saya Stefan Sena. Saya Muhammad Rahman Pratama. Saya Fahira Atesari. Kami dipilih untuk mengerjakan proyek penelitian yang bertema IPS. Tujuan penelitian mengidentifikasikan faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik di lingkungan sekolah dan mengembangkan serta mengevaluasi faktor-faktor pencegahan kekerasan yang efektif. Penjelasan singkat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa guru dan dilakukan pada hari Jumat 17 Mei 2024. Kami memilih penelitian ini karena ingin mengetahui cara mengatasi kekerasan fisik di lingkungan sekolah dan ingin mengetahui apa yang dilakukan pihak sekolah terkait kekerasan fisik. Media yang kami gunakan adalah media wawancara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. Ibu, kita dari kelompok 5 kelas 88 ingin mewawancara Ibu mengenai judul pemahaman peserta didik SMP 179 terkait dengan kekerasan fisik. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan fisik di lingkungan sekolah, serta mengedepankan dan mengevaluasi strategi pencegahan yang efektif. Untuk rumus masalah, yang pertama, bagaimana pembentukan kebijakan dan aturan yang jelas dapat mempengaruhi perilaku siswa terkait kekerasan fisik. Untuk di sekolah ya. Untuk di sekolah kan sudah seharusnya dari awal sebenarnya juga sudah ada tuh aturan-aturannya, ya. Tidak boleh apa kan ada tata tertib. Ya sudah menerapkan tata tertib. Nah, itu di sekolah. Tapi namanya intinya di sekolah sudah menyiapkan tata tertib yang sudah disosialisasikan ke orang tua dan siswa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Ditambah sekarang sekolah sudah menerapkan juga deklarasi laboratorium Pancasila ya, dan bunyinya ada di sana poin untuk tidak melakukan kekerasan. Untuk soal kedua, apa saja strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai? Ya, itu harus selalu diingatkan ya. Kita sudah ada tata tertib, sudah ada pengingat atau remindernya SLP tadi ya kan. Lalu ditambah lagi sekarang sudah ada juga tim TPPK untuk menjaga agar siswa atau peserta didik tetap damai. Nah, itu tadi sebagai pendidik dan teman-teman sesama siswa juga harus saling mengingatkan. Melihat satu bentuk kekerasan diingatkan jangan diteruskan. Seperti itu. Yang ketiga, bagaimana pendidikan tentang penghargaan terhadap perbedaan dan membangun hubungan yang positif di sekolah dalam mengurangi kekerasan fisik? Coba diulang. Bagaimana pendidikan tentang penghargaan terhadap perbedaan dan membangun hubungan yang positif di sekolah dalam mengurangi kekerasan fisik? Untuk pendidikannya kita ada jam guru BK masuk kelas ya kan. Nah di situ bisa digunakan untuk menyampaikan bagaimana nih aturan-aturannya yang harus dipatuhi, bagaimana untuk tidak melakukan kekerasan fisik, bagaimana ketika menemukan peristiwa kekerasan fisik. Nah itu pendidikannya kita masukkan ke jam guru BK. Yang keempat, apa peran yang dimainkan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap siswa yang untuk mencegah kekerasan fisik? Ya, tadi kan ada guru BK, ada tim TPPK, ya. Nah, jadi di sini sudah dibuka pengaduan untuk siswa atau peserta didik yang mengalami ataupun merasa terancam bisa langsung berkoordinasi dengan wali kelasnya dulu, nanti berhubungan dengan guru BK, kerjasama dengan tim TPPK sekolah untuk menelusuri kasus yang dia alami. Harapannya bisa diselesaikan dengan bijaksana dan tidak merugikan siapapun ya. Semoga sih di SMP 179 ini tidak terjadi seperti itu di sekolah ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu udah ikut wawancara ini.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita dari kelompok 5 beranggotakan saya sebagai Pak Yerel, Stefani, Rafa, dan Mega. Oke. Kelas 88. Kami ingin mewawancarai Ibu dengan judul pemahaman peserta didik SMP 179 terkait dengan kekerasan fisik. Oke. Jadi saya ingin bertanya, Bu. 1. Bagaimana bentuk kebijakan dan aturan yang jelas dapat mempengaruhi perilaku siswa terkait kekerasan fisik? Oke, jadi sebelumnya sekolah itu kan pasti punya aturan ya. Aturan itu biasanya dibuat ketika guru-guru sedang melaksanakan sedang melaksanakan rapat. Nah, di rapat itu biasanya akan akan diputuskan beberapa poin tentang tata tertib. Nah, mulai dari tata tertib itu akhirnya kalian harus mematuhi aturan yang sudah dibuat sekolah. Intinya seperti itu. Selain dari tata tertib sekolah, saat ini sudah ada kebijakan tentang dilarang melakukan kekerasan di sekolah dengan membentuk tim TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di sekolah. Ya, jadi seperti itu tata tertib yang ada di sekolah. Baik, soal selanjutnya, apa saja strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai? Strategi yang efektif menurut saya, kalian tuh harus tahu mana perilaku yang baik, mana yang perilaku tidak baik. Ketika kalian tahu terkait dengan perilaku yang baik atau tidak baik, akhirnya kalian kan akan berpikir nih, bagaimana sih caranya supaya saya tuh tidak melukai orang lain atau tidak membuat orang lain terganggu akan sikap saya gitu intinya. Terus ya guru-guru harus selalu mengingatkan, misalnya itu sudah terjadi berarti dilakukan pembinaan dengan cara pertama nih, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab masalah kalian melakukan itu? Setelah itu bagaimana nanti solusinya supaya kalian tidak melakukan itu kembali? Intinya seperti itu. Baik, soal ketiga, bagaimana pendidikan tentang penghargaan terhadap perbedaan dan membangun hubungan yang positif di sekolah dalam mengurangi kekerasan fisik? Untuk mengurangi kekerasan fisik, biasanya saya selaku guru BK akan memberikan materi-materi seperti bagaimana sih tips menjadi teman yang baik. Nah, ketika kalian tahu menjadi teman yang baik, akhirnya kalian tidak akan kayak menyakiti temannya gitu loh. Intinya itu. Selain itu, kalau menurut saya seharusnya guru-guru itu menampilkan nilai-nilai yang damai gitu, misalnya friendly ke murid. Habis itu kayak misalnya guru ini juga harus menunjukkan sikap yang hormat, baik itu ke rekan guru atau ke murid juga harus hormat kan maksudnya. Ya intinya kayak guru tuh harus menunjukkan nilai-nilai damai yang baik kepada anak-anak, kayak jujur, optimis gitu-gitu. Kalau menurut saya ya. Yang terakhir, apa peran yang dimainkan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap siswa untuk mencegah kekerasan fisik? Yang pertama harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi guru juga harus tanya nih anaknya kalau di rumah seperti apa, apakah melakukan hal yang tidak mengenakan atau tidak. Pertama itu kolaborasi dengan orang tua. Terus yang kedua, diharapkan di sekolah ini bisa mengadakan edukasi misalnya dengan memanggil pemateri supaya anak-anak tuh tidak melakukan kekerasan atau kejahatan kepada temannya, dan saling memupuk, saling menghargai antara satu sama lain supaya tidak ada kekerasan yang terjadi di sekolah ini. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk menjawab masalah-masalah ini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita dari kelompok 5. Ya, Saya Muhammad Rafa Pratama yang beranggota Viral, Mega, dan Stefani. Kami dari kelas 8 ingin mewawancari Bapak dengan judul pemahaman
peserta didik SMP 179 Jakarta terkait dengan kekerasan fisik. Saya ada 4 pertanyaan. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, satu, bagaimana pembentukan kebijakan dan aturan yang jelas dapat mempengaruhi perilaku siswa terkait kekerasan fisik? Itu yang pertama ya, pembentukan apa tadi pembentukan Bagaimana pembentukan kebijakan dan aturan yang jelas dapat mempengaruhi perilaku siswa terkait kekerasan fisik? di sekolah 179 dalam pembentukan karakter tadi secara fisik. Jadi kita kasih informasi ya, mungkin apa namanya sosialisasi tentang batasan apa yang ke siswa itu, yang mana yang bisa diterima dan mana yang tidak diterima gitu kan. Nah, dengan adanya batasan ini ya, jadi siswa itu punya konsekuensi atau apa namanya hukuman ya, hukuman. Jadi anak itu akan berpikir sebelum melakukan hal-hal yang tadi secara fisik ya kan. Jadi akan mikir 2 kali sampai 3 kali lah. Jadi tindakan-tindakan tersebut tidak akan dilakukan. Terima kasih, Pak. Selanjutnya soal Itu lagi. nomor 2, apa saja strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai? Strateginya untuk nomor 2 tadi ya, strateginya kayak emosional sosial gitu kan. Terus pendidikan karakter. Jadi anak ini siswa ya, khususnya untuk siswa perlu adanya pendidikan karakter ya kan, terus adab, etika. Nah, dengan hal ini maka apa namanya kejadian tentang kekerasan fisik bisa diatasi. Selanjutnya, makasih, Pak. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pendidikan tentang penghargaan terhadap perbedaan dan membangun hubungan yang positif di sekolah dalam mengurangi kekerasan fisik? Penghargaan ya. Iya, Pak. Nah, untuk penghargaan siswa untuk kekerasan fisik ini ada banyak ya, karena kan setiap jenjang umur itu kan beda-beda ya. Jadi penghargaan itu kan banyak. Mungkin dalam hal ini kita di SMP 109 kan, penghargaan itu bisa melalui apa namanya sebuah hadiah kecil gitu kan. Jadi apa namanya biar anak ini saya tidak melakukan kekerasan, maka ada suatu penghargaan bagi anak tersebut gitu kan. Mungkin dalam penilaian keterampilannya ya kan, keterampilannya tentang etika, terus dalam dimasukkan ke dunia akademiknya juga gitu. Jadi banyak penghargaan yang bisa kita berikan ya kepada anak-anak yang tidak melakukan kekerasan. Selanjutnya nomor 4, Pak. Apa peran yang dimainkan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap siswa untuk mencegah kekerasan fisik? Kita dari internal dulu ya, internal sekolah dulu. Kalau dari internal sekolah itu untuk apa namanya bisa melakukan dengan pengawasan yang ketat ya, pengawasan yang ketat. Jadi kita bisa contohnya kan di sini ada 4 lantai ya, jadi kan kalau pengawasannya hanya di lantai bawah aja mungkin kurang. Jadi kita berbagi ya, kita kan ada banyak anggota ya, kita ada berbagi. Jadi kita melakukan pengawasan ketat, jadi bukan hanya di bawah tapi semua lantai. Itu dari pihak sekolah, bukan hanya dari pihak sekolah, peran orang tua juga penting. Jadi orang tua pas saat di rumah itu dia juga melakukan pengawasan kepada anak-anaknya ya kan? Karena kehidupan di sekolah itu kita hanya seperempat sisanya ada di rumah ya kan. Contohnya kita pulang dari sekolah nih, kalau pengawasan orang tua juga turun gitu kan, tidak diperketat, itu juga pengaruh. Jadi sekolah juga perlu dukungan dari pengawasan orang tua. Terus dari dunia lingkungan masyarakat juga sama ya kan. Kadang kita pas kita keluar nih ya kan, kita keluar di dunia masyarakat itu ada berbagai macam orang-orang yang memang sifatnya berbeda-beda ya kan. Ada yang seperti ini, ada yang begitu. Jadi kita sebagai siswa ya kan, ketika kita terjun di masyarakat atau setelah kita pulang dari sekolah, jadi tetap kita melihat mana yang harus apa namanya diterima atau yang tidak
Nah, jadi kita tetap dari sekolah, dari masyarakat, dari orang tua kita harus perlu pengawasan yang ketat ya, biar siswa tersebut bisa melakukan koreksi dulu. Itu sih. Terima kasih Pak Oh, iya. telah meluangkan waktu Bapak untuk mewawancara saya dan menjawab pertanyaan saya tadi. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita dari kelompok 5, saya Muhammad Rafa Pratama yang beranggota Stefani, Mega, dan Fairel. Kami dari kelas 8 ingin mewawancarai Ibu dengan judul pemahaman peserta didik SMP 179 Jakarta terkait dengan kekerasan fisik. Di sini saya ada 4 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. 1. Bagaimana pembentukan kebijakan dan aturan yang jelas dapat mempengaruhi perilaku siswa terkait kekerasan fisik? Pembentukan Kebijakan dan kebijakan aturan. dari sekolah ya, peraturan. Iya. Ya, oke. Yang pertama itu kalau misalkan ada anak yang melakukan kekerasan fisik, pertama anak itu kita panggil, lalu kita buat skenario ya, itu aturan di BK dan teman-teman guru BK. Pertama anaknya dipanggil, terus yang kedua bikin skenario. Mereka tulis di kertas. Di kertas itu dia ceritakan apa yang mereka lakukan, dari A sampai Z ditulis di situ. Lalu abis itu kalau setelah ditulis kita tanya sesuai nggak nih antara ditulis dengan yang kita tanya. Kalau misalkan sesuai dan klop berarti emang anak itu jujur. Tapi ada beberapa anak yang tidak jujur gitu. Akhirnya kita bukalah CCTV biasanya gitu. Terus yang ketiga, setelah kita panggil anaknya baru kita panggil orang tua tersebut gitu untuk mencegah gitu kan, karena kan orang tua kan taunya anak itu baik-baik aja di rumah, dia nggak tahu di luar sekolah, di luar rumah itu anak itu seperti apa gitu. Lanjut ke nomor 2 ya Bu. Oke. Apa saja strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai? Oke, konflik secara damai. Ya paling kita pertemukan aja antara korban dan pelaku. Kalau misalkan istilahnya kan biasanya masalah sepele ya biasanya. Kalau kekerasan fisik yang iseng-isengan lah, entah dendam yang berlalu. Terus akhirnya ada yang ini, ya diselesaikan berdamai aja antara anak dan orang tua yang bersangkutan, gitu aja. Nomor 3, bagaimana pendidikan tentang penghargaan terhadap perbedaan dan membangun hubungan yang positif di sekolah dalam mengurangi kekerasan fisik? Oke, pembentukannya. Ya paling kita tanya sih biasanya dia ikut eskul apa. Kan itu kekerasan fisik ya. Kalau misalnya melalui fisik, ya paling kita suruh anak itu untuk eskul kayak eskul taekwondo, eskul paskibra yang positif aja sih biasanya. Atau ikut eskul yang lain gitu. Lanjut nomor 4, apa peran yang dimainkan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap siswa untuk mencegah kekerasan fisik? Oke, perannya yang pertama kita bekerja sama ya, kan di sekolah itu kan ada tim namanya tim TPPK. Biasanya untuk mencegah seperti itu ya kita antara harus ada ini ya kerjasama guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, tim PPK, tim TPPK, terus kesiswaan, kepala sekolah, orang tua, dan beberapa anak OSIS atau MPK, gitu aja. Baiklah, makasih ya Bu telah meluangkan waktu Ibu untuk saya mewawancarai dengan judul pemahaman peserta didik SMP 179 Jakarta terkait dengan kekerasan fisik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's the sun.